5 nyawa, bukan di medan perang, tapi di ruang latihan untuk mengelola toko. Yonanda, Anissa, Novia, Rifki, dan satu lagi. Mereka bukan prajurit, mereka calon manajer yang tugasnya mengatur rak, stok, dan kasir. Tapi negara memutuskan mereka harus mati seperti tentara. Di sini letak kegilaan sistem. Kita melatih sipil dengan logika militer untuk pekerjaan sipil. Kopdas Merah Putih gagal total, bukan karena modal, tapi karena cara pikir. Negara tak paham apa itu manajemen. Yang dipahami hanya komando, hierarki, dan kepatuhan buta. Ketika logika, toko diganti logika barat, yang mati bukan gagasan tapi manusia. Inilah biaya bodoh dari proyek yang tak pernah dimengerti sejak awal. Pertanyaannya bukan copot atau tidak, tapi sampai kapan negara berhak mengorbankan akal sehat demi proyek yang tak paham apa yang dikerjakan? 5 nyawa adalah bukti, sistem ini tak layak dipercaya. Hentikan. Sebelum logika ini membunuh lebih banyak lagi. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Untuk penyelenggara KDMP, kalau yang meninggal udah 5, darahnya itu di tangan lo, itu salah lo. Oke, lo nggak bisa bilang kayak, ya kita udah melakukan screening kesehatan dan bla 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 bla. Peserta juga udah tahu kalau nanti akan ada pelatihan bla bla bla, tapi mereka ikut dan lain-lain. Ya faktanya mereka dilolosin kan, ya kan? Ada resiko penyakit tertentu, nggak ketahuan, dilolosin, ikut meninggal gitu kan? Berarti kan screening lo nggak akurat, ya nggak dilolosin kok. Bukan salah mereka mah nyari kerja, mereka akan melakukan apapun biar keterima. Orang nyari kerja susah. The blood is in your hands. Kalau emang pelatihan militer ini beneran wajib, kita ini di luar konteks mempertanyakan ngapain harus ada pelatihan itu ya. Itu di luar itu. Kalau emang itu diwajibkan banget, artinya screening kesehatannya harus ketat banget, jauh dari yang lo tetapkan sekarang. Dan kalau emang ada resiko dikit aja lo tolak. Jangan diterima. Ya buktinya keterima dan meninggal. Dan lo merasa ini bukan salah lo. What the fuck? Anak orang ini udah disekolahin, sarjana. Orang tuanya menitipkan mimpi. Keterima jadi manajer toko. Pelatihan, meninggal. Dan lo respon dengan cara seperti itu. Wow. Lo cuma bisa jawab, iya kan kita evaluasi. Dan lo tetap melenggang. Lo tetap melanjutkan semuanya. Koperasi-koperasi yang tetap dibangun dan semuanya seperti halnya tidak ada yang terjadi. Wow. Ini baru jam 5 pagi, gue baru bangun, belum mandi, belum apa. Kayak gue kepikiran, gimana kalau ini terjadi di perusahaan swasta? Misalnya kayak ada retail swasta gitu mungkin. Alfamart, apa ya yang... Family Mart, misalnya yang lagi expand tuh, banyak rekrutmen segala macam. Lu bayangin, ada pelatihan karyawan Family Mart, 5 meninggal. Dan viral. Apa yang terjadi? Apa? Iris kuping gue, di stop pasti. Di stop, kita akan evaluasi besar-besaran dan apa segala macam. Kenapa yang ini nggak gitu? Ya karena yang bikin aturan dan yang melaksanakan dia juga. Jaga toko bela negara. Yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5. Nggak mau rugi banget ya. Staf Koperasi Merah Putih harus bela negara. Haji mumpung, lo kan jaga toko yang kosong itu kan. Nggak bakal kan semua serbu, kan semua ke Indomaret, ke Alfamaret. Nanti kan kamu kan nggak ngapa-ngapain, kan bengong. Gue gaji lu kan 15 juta. Nanti kalau ada perang, apalagi demo besar-besaran, kamu kan akan dipakai untuk turun melawan mahasiswa. Coba, untuk apa? Untuk apa pegawai Koperasi Merah Putih ini dilatih, apalagi mereka kebanyakan tidak punya latar belakang pendidikan dan juga nggak punya latar belakang fisik. Kecuali mantan atlet yang gagal tentunya. Ini anak muda nggak jelas, nggak pernah olahraga, badannya juga segede gentong aku lihat. Disuruh lari-lari, memang nggak dicek terlebih dahulu? Memang nggak punya klinik ya? Cek kesehatan mereka, apakah bengek, ada asma, sakit jantung atau paru-paru. Langsung dihajar. Ya matilah, dikira ayam tiren, mati kemarin. Jadi ini benar-benar nggak mau rugi. Saya lihat loh, apapun yang dipegang oleh Oke Gas ini, nggak ada hokinya loh. Makan belatung gratis saja, ujung-ujungnya maut, keracunan massal, basi, bakteri,
korupsi. Ini juga belum awal aja orang udah meninggal. Itu kan tanda bahwa semua program-program ini menurut saya laknat. Tidak diridhoi oleh Tuhan. Nggak ada yang positif. Dan nggak ada nalarnya. Jaga toko kok harus bela negara. Apa urusannya? Yang bela negara itu ya prajurit, udah selesai. Bukan orang suruh jaga toko Indomie kelontongan, terus ketika ada rusuh dipakai untuk ngelawan mahasiswa nanti pas demo. Kayaknya begini deh. Nggak ada alasan lain. Atau mungkin mereka dilatih karena takut nanti Koperasi Merah Putih ini kan didemoin sama rakyat kan. Mungkin pesan juga, tolong dilatih ya. Karena ini rakyat bakal mau demo nih. Bakal marah daripada nanti dihancurin, itu harus dilatih bisa jaga toko. Nggak ada alasan lain. Gue nggak pernah lihat di seluruh dunia orang jaga toko suruh bela negara. Nggak ada urusannya. Kalau bela negara ya fokus aja prajurit. Ini enggak. Haji mumpung ya. Udah tahu tokonya bakal kosong daripada gaji buta. Lo sekalian bela kami. Bela Oke Gas. Nggak ada yang bakal bela. Justru nih marah. Jangan anggap 5 nyawa ini kayak ayam mati kemarin. Kami ucapkan belasungkawa, udah selesai. Ini harus tutup program menurut saya, Koperasi Merah Putih. Dan harus dilacak juga pidana. Kenapa bisa orang meninggal? Dan harus masuk ke pengadilan internasional, bukan pengadilan militer. Kalau pengadilan militer menurut saya masih bisa cari jalan keluar untuk lolosin. Kenapa 5 orang bisa meninggal? Dari segi medis, itu merupakan pelanggaran. Orang sakit bisa mati. Atau dipukul, atau ditekan, atau dipaksa, Rodi. Itu benar-benar terlaluan. Nyawa pun kalian tidak anggap. MBG racun, anak-anak mati kalian tidak anggap. Dan ini juga no comment, speechless. Tapi ini semua tanda bahwa apapun yang dikerjakan oleh Oke Gas tidak diridhoi oleh Tuhan. Amin. Titik. No comment. Seluruh rakyat Indonesia masih bertanya-tanya kenapa SPPI dan calon manajer Kopdes Merah Putih dilatih menggunakan laras panjang, guys. Seperti dalam video ini, seorang wanita memegang senjata yang biasanya senjata ini hanya dipakai oleh para prajurit TNI yang memang mereka disiapkan untuk perang. Namun terlihat wanita ini harus berlatih menggunakannya. Hal ini pun membuat rakyat bertanya sebenarnya apa tujuannya. Jika untuk keamanan, apa gunanya polisi dan TNI? Mereka ini kan disiapkan buat pelayanan, seperti halnya karyawan Alfamidi, Indomaret, atau minimarket lainnya. Ada yang tahu tujuannya? Atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKNP KNP tahun 2026. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKNP KNP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Bertambah, 5 manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat latihan dasar militer. Makin ajaib saja kejadian di negeri ini ya. Makin banyak hal-hal aneh, makin banyak hal-hal ganjil yang terjadi di masa rezim sekarang ini. Apa urgensinya coba? Para manajer koperasi disuruh latihan militer. Sementara militernya disuruh turun ke sawah, suruh nanam jagung, nanam kedelai, suruh bangun koperasi, suruh bina koperasi. Jadi untuk apa pembentukan Kementerian Koperasi yang berdiri sendiri kalau koperasinya disuruh bina sama TNI? Lagian, para manajer koperasi yang ikut latihan militer itu disuruh ngapain coba? Sampai mereka bisa meninggal dunia. Sungguh tak habis pikir. Lihat nih,
Perbandingan kontras pelatihan Kopdes Merah Putih versus Alfamart. Satu pelayanan, satunya ngajak perang. Tuh, yang satu latihan pelayanan, yang satu pelatihan militer. Kalau Alfamart kan gini nih, ada yang datang. Selamat datang di Alfamart. Silahkan berbelanja. Nah, kalau yang Kopdes gini. Ya, selamat datang di Kopdes Merah Putih. Mau belanja apa? Cepat, beli. Gula, minyak, tepung.